dipersembahkan oleh bisa dinikmati dalam momen apapun. Super enak sekali. Masya Allah. Harus kasih tahu makanan saya habis. Bone broth esensial nutrisi bagi mom and kid. Dari locally sourced marinated steak. Melting kayaknya deh. Masa lembut banget. Perkawinan saus dan dagingnya itu menurut saya sih on point sekali. 500 juta, tapi untuk 30%. Pemirsa, selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, para calon juragan kita hari ini adalah deretan wanita-wanita tangguh yang akan mempresentasikan usahanya serta menyajikan produk terbaik mereka kepada para panelis. Namun apakah mereka dapat menarik hati para panelis sehingga mereka berkesempatan mendapatkan bantuan modal ataupun investasi? Dan kali ini sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyapa para panelis. Yang pertama ada Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, gimana kabarnya Pak? Sehat, semangat. Sehat dan semangat. Kemudian ada Bapak Irwan Musri. Pak Irwan, apa kabar Pak? Semangat dan sehat. Semangat dan sehat. Kemudian juga ada Pak Rex Marindo. Pak Rex, gimana semangat dan sehat juga Pak? Semangat, siap perang. Siap perang. Dan juga ada Bapak Sebastian Togalen. Halo Pak Bas, gimana Pak? Semangat, sehat, dan siap perang juga Pak? All of the above. Mantap. Oke pemirsa, para juragan tangguh kita hari ini cocok sekali dengan Lemonia, biskuit tipis dan renyah dengan cita rasa lemon. Dan Anda untuk mengupdate promo dari Lemonia, pemirsa bisa memfollow Instagramnya di @lemoniabiscuits. Lemonia, be active, be you. Dan pemirsa, langsung saja kita serahkan kepada coach kita. Yang pertama ada Coach Dewa. Coach Dewa, kira-kira untuk calon juragan pertama kita hari ini gimana sih Coach? Siap. Salah satu karakter penting buat seorang juragan adalah grit. Dia punya semangat, ketekunan, dan juga gigih dalam menghadapi setiap tantangan dan tujuan. Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah seorang wanita tangguh yang dulunya sempat drop jatuh karena efek pandemi, di mana 3 tahun usahanya harus gak kemana-mana. Sampai akhirnya ia terus mencoba untuk membuat sesuatu yang baru untuk bisa dijual. Dan produknya waktu itu adalah cuangki. Namanya adalah cuangki Cenghar. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Saya Resi Ibrahim dari Bandung. Kali ini produk yang saya bawa adalah bakso cuanki Cenghar, di mana bakso cuanki Cenghar ini bisa dinikmati dalam momen apapun, sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Izin apabila berkenan dari para panelis untuk maju ke depan untuk menyicipi bakso cuanki Cenghar yang saya bawa. Silakan para panelis untuk maju ke depan untuk mencicipi bakso Cenghar Benghar ya. Bacanya bener gak tuh? Bener gak tuh baca Cenghar Benghar? Cenghar. Cenghar aja. Kayaknya di sini hanya saya sama Kang Dewa yang bisa bilang Cenghar. Artinya emang apa Mbak? Artinya adalah memiliki kesadaran yang penuh atau fresh begitu. Fresh, Iya. oke. Ini siomay favorit kami. Porsinya mau sesuai dengan paket atau sesuai? Kalau sesuai paket isinya berapa Teh? Isinya ada 7, siomaynya 3, kemudian ada bakso kampung 1, kemudian juga ada bakso kecilnya dan juga ada tahu. Irwan mau setengah apa mau satu? Setengah aja deh, Setengah. Tapi ada tahunya. Tapi harganya sama Pak. Oh iya. Harganya saya tambahin deh. Pak Reno ini. Itu kuah kejunya biasanya kalau saya senangnya ya kuah mercon dicampur keju. Jadi gurih-gurih pedas gitu. Kalau cuangki sama bakso bedanya apa sih Teh? Beda. Apa tuh Kalau bedanya? cuanki ini kita terkenalnya siomay. Kalau orang Bandung taunya memang siomay dan yang enak hanya ada di Bandung. Siomay kami terbuat dari ikan tenggiri asli. Di mana saya sangat yakin di luaran sana produk kami sangat unggul dari segi siomaynya. Kemudian juga untuk bakso kampung yang terbuat dari ayam kemudian diisi dengan tetelan. Di mana sekarang bakso kampung ini sangat jarang sekali ditemui Bapak.
Dan ini laporan penjualan kami setiap bulannya, alhamdulillah kami mengalami kenaikan. Kemudian juga ini keuangannya juga alhamdulillah di 2024 1,2 miliar. Kemudian juga ini report keuangan kami di mana laba bersih 2024 di 55%. Insya Allah saya berharap di tahun 2025 proyeksi keuangan kami meningkat 50% dengan adanya offline store. Dan penjualan kami mencapai 1,8 miliar, kemudian juga offline store menjadi target utama kami. Dan kebutuhan modal kami, karena kami berencana akan membuka offline, tentunya kami harus menyediakan mesin pencetak dan mesin penggiling agar produksi kami lebih cepat dan lebih banyak lagi, senilai 40 juta rupiah. Jadi dengan adanya mesin mau dibuat offline, apakah lahannya sudah ada? Ada, jadi sementara untuk meminimalis modal, saya mempunyai garasi yang dimana memang garasi itu sekarang juga menjadi tempat produksi kami. Agak lumayan luas, kebetulan posisinya dekat dengan exit tol Muhammad Toha di Bandung. Jadi rencana saya akan membuat offline store di situ. Saya untuk sementara ini sebetulnya tidak begitu antusias terhadap offline. Karena online-nya itu kesempatannya itu masih banyak sekali. Upside-nya itu masih banyak sekali dan jauh dari titik optimal. Jadi saya rasa kita perlu genjot di online-nya dulu sampai kita melihat kebutuhan offline-nya. Saya mohon maaf, ini bukan bakso panggilan bakso. Cuanki Cengha. Cuanki. Oke maaf karena saya baru coba hari ini yang model gini itu bukan enak Bu, tapi super enak sekali. Masya Allah. Saya hanya ingin bertanya, kuahnya emang segitu aja atau biasanya lebih banyak kalau? Jadi kuahnya itu di-adjust, kami biasanya ada di dalam kemasan itu ada seperti ini, jadi di-adjust sesuai selera. Jadi kami memang tidak, kayak misalnya katakanlah pas, tapi kami melebihkan sesuai selera. Dari varian ini ada 6, kalau di sini ada 5 ya, mungkin 6 tadi ada yang varian Original. Original, ada juga Keju. udang, ikan tenggiri dan sebagainya. Iya. Dari ini yang 2 paling tinggi penjualannya? Yang paling tinggi adalah kuah misdasem sama kuah sambal mercon. Berapa persen itu dari total penjualan? Sekitar 50%. 50%. Iya. Dan produksinya itu mencukupi untuk 50% atau bisa kalau produksinya dinaikkan secara organik ya sebelum kita ke offline dan sebagainya. Apakah akan bisa menaikkan penjualan? Insya Allah pasti bisa. Produknya saya coba enak dan betul-betul dipikirkan cara penyajiannya dan sebagainya. Tapi yang missing di situ adalah bagaimana membalance antara keinginan bisnis ataupun proposal bisnis dengan produk yang ada dan market yang telah dicapai atau yang akan dicapai, malah lebih penting. Ini yang kita kira mesti dibalance. Resti, saya dengan berat hati harus kasih tahu makanan saya habis. Jadi terima kasih. Kenapa boleh? Bu tambah. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tadi Dan katanya ini- pesannya setengah. Ini saya memang sejak saya nikah ya, saya kan sangat diintroduce dengan makanan Indonesia. Iya. Dan saya pemakan bakso sekali Masya Allah. sama istri. Jadi saya tahu mana bakso yang enak dan yang kurang. Dan ini enak sekali, top. Alhamdulillah. Mantap. Selamat, enak sekali. Dan Allah. saya juga dari financialnya melihat 50% kayak laba itu menarik sekali. Iya. Bisa mungkin dijelaskan satu, kenapa ini labanya bisa 50%, which I think laba bersih kalau benar-benar 50%, which is very good. Kedua, mungkin kan revenue tahun lalu itu, tahun ini ya, sekitar 1 M ya. Itu pembagiannya gimana ya? Dari apakah online semua atau produk ini produknya mana aja pembagiannya dan channelnya apa aja? Dari 1 M ini kebanyakan dari mana? Di online 70%, 30%-nya offline. Kami karena jual paket dandang. Jadi paket dandang cukup lumayan juga harganya. Kami jual mulai dari 375 sampai 550.000 per dandang sesuai request. Menarik dari Cuanki ini adalah selain revenue-nya naik, ternyata gross margin-nya juga lumayan tinggi dan yang saya lumayan impress adalah
laba bersihnya di atas 50%. Nah ini nggak terlalu banyak bisnis yang laba bersihnya di atas 50%. Ini benchmarknya ngambil ke siapa tuh? Dan seberapa besar yang jadi benchmark itu? Saya ingin membuka seperti mitra kitchen di setiap kota. Jadi setiap kota bisa produksi produk kami dan misalnya kami bantu untuk ajaran karena ini pure resep saya racik sendiri, Pak. Nah kemudian tadi kan ada 40 juta. So di acara ini offering dan kebutuhannya hanya itu. Sementara ini memang itu yang saya pikirkan, itu yang saya butuhkan. Jadi ini bisnisnya bagus, profit. Kenapa diletakkan angkanya sekedar seolah-olah untuk apa gitu. Tapi kalau udah exposure, betul dapat tadi. Semua juga enak bilang. Saya juga bilang ini habis enak gitu. Teman-teman ketika menampilkan kebutuhan dana itu juga harus melihat dan mempresentasikan dari sudut pandang lain selain laporan keuangan yang ada. Kalau lihat laporan keuangan untung hampir 50% seperti itu, berarti kan sebetulnya pebisnisnya nggak butuh-butuh banget dana. Nah, so butuhnya apa kepada investor? Nah, ini yang harus clear gitu. Actually is good. Pakai sambal dikit. Ya, Dan ini tuh rasanya tuh bersih nggak sih? clear kan? ya ini Masya Allah saya nggak nyangka bahwa semua panelis bakal bilang enak sama produk saya. Jadi dari segi produk yang ditampilkan, yang disajikan itu sudah terbukti, tervalidasi enak versi mereka. Bahkan bagi mereka, terutama di sini adalah Pak Irwan yang mungkin baru pertama kali icip-icip produk cuanki, ternyata bisa diterima juga. Bahkan buat Pak Reno yang juga terbiasa mungkin sama istrinya dibawain produk makanan Sunda gitu ya, makanan khas Indonesia, percuangkian perbasuhan, juga itu yang dikatakan terenak. Jadi secara produk no issue, alhamdulillah lolos dari lidahnya para panelis. Dan pemirsa, kita sudah melihat satu calon juragan yang melakukan presentasi. Masih ada 2 calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi. Tapi kira-kira siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi dan juga menjadi terjuragan pada hari ini? Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dari locally sourced marinated steak. Meltik kayaknya deh, masa lembut banget. Perkawinan saus dan dagingnya itu menurut saya sih on point sekali. Enak sekali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Nah, pemirsa, calon juragan yang kedua akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Tom. Coach, untuk calon juragan kedua kita ini siapa? Calon juragan kedua kita adalah Yuria Ekalitani dari Bostik. Bostik ini dulu sudah punya 6 cabang, omsetnya sudah miliaran per bulan, tapi harus tutup akibat pandemi. Tapi beliau tidak putus asa, akhirnya melakukan pivot untuk masuk ke industri, dan hari ini Bostik memiliki steak marinasi yang sudah terkenal dan sudah tersebar di mana-mana. Seperti apa profilnya? Yuk kita lihat Bostik. Yang saya hormati para panelis, perkenalkan nama saya Yuria Ekalitani, saya dari Bostik, asal kota Cilacap. Nah, saya akan memperkenalkan produk saya. Ini adalah daging steak kami. Dan kami juga memproduksi aneka marinated sauce. Saya akan menyajikannya kepada para panelis. Saya akan sajikan. Silakan Pak Rex. Pak Reno. Semoga para panelis suka dengan produk saya. Kami adalah pionir dari locally sourced marinated steak.
Ini produk overview kami. Dan yang paling belakang itu adalah yang paling kanan, itu adalah yang saat ini dicoba oleh para panelis. Semoga suka ya. Dan ini adalah saus marinasi kami. Saus kepiting itu adalah saus marinasi seafood. Jadi kita punya kepiting, kita punya produk bahari, tinggal langsung dicampur aja sama saus kita. Seisi itu. Jadi sekarang ibu rumah tangga mau bikin arisan di rumah, mau bikin acara yang kelihatan elegan di mata sosialitanya, itu sekarang udah nggak perlu repot-repot, tinggal pakai produknya Bostik. Nah, tantangan yang dihadapi saat ini, kita punya beberapa potensial buyer yang saat ini sedang saya follow up. Tapi saya ingin kita punya depo pemasaran yang lebih dekat, yaitu di Tangsel. Dan kita punya problem, kita butuh beberapa pembiayaan, seperti ini, freezer, working table, sampai sewa tempat. Nah, kami menawarkan untuk bisa profit sharing sebesar 20%. Ini kira-kira proyeksi laba rugi yang kami tawarkan dengan target omset, target penjualan sekian. Bu Yuria, tapi saya penasaran, kan yang Ibu tampilkan di sini kepada tim panelis ini tadi yang marinasi seafood. Berarti ini best sellernya nih, Bu? Best sellernya. Oke, jadi kita coba langsung tanyakan ya kepada tim panelis. Ini best sellernya loh, Pak. Pak Reno, gimana, Pak? Saya tadi sempat lihat Mbak Yuria ke depan. Terus saya tanya Coach Tom, ini marinated steak ada daging di dalamnya? Ada, katanya. Saya langsung mikir, ngapain ya jual daging? Terus pakai saus gitu. Tapi waktu saya makan, saya mengerti. Enak sekali. Dan saya sangat pemakan daging, saya karnivor. So, maksud saya mau kasih tahu Ibu Yuria nih standar paletnya itu sangat bagus atau setidaknya cocok sama saya lah. Karena perkawinan saus dan dagingnya itu menurut saya sih on point sekali. Enak. Terima kasih, Pak. Kayaknya Ibu Yuria ini punya palet standar yang cukup tinggi karena seluruh produk yang saya coba itu semuanya enak, dari saus dan dagingnya juga. Dan setelah tadi selesai presentasi juga Bu Yuria bawakan makanan tambahan lagi dan itu juga enak, dan saya sebetulnya udah bilang nggak perlu saya cobain lah, pasti enak. Tapi saya cobain ya tentu enak juga. Cara masaknya tuh gimana ya, Mbak? Kan marinated steak saya beli bawa pulang terus? Tinggal dipanggang aja, Pak. Oh, harus oven atau pakai pan? Bisa pakai pan. Kami sarankan malah pakai pan. Karena dia akan lebih juicy dan rasanya tuh tetap terkunci di situ. Harus ditambah mentega lagi, margarin? Nggak usah, karena kami sudah ada olive oil. Dagingnya lokal. Daging Apakah lokal. dari price ada kelebihan nggak? Maksudnya apakah lebih murah? Iya, Dibanding- lebih murah, Pak. Dengan berapa kompetitor, Kira-kira berapa persen? rata-rata mereka, let's say kita lihat kemarin itu mereka jual di angka 125, 185. Kita daging yang Bapak makan, itu harga end user, itu sudah di mall ya, harga mall, itu mereka jual 105 kalau di Aeon. Berarti hampir 80% lah. Ya sekitar 80% dari harga kompetitor. Dan dari segi ketahanan tadi, tahan berapa lama ini dengan marinasi? Daging dan saus kami sampai 1 tahun, Pak. Semua tanpa pengawet. Saya rasa dari Bostik ini menarik karena dia bisa membuat kualitas daging lokal, tapi rasanya sangat empuk, sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri, walaupun harganya hampir setengah harga ya. Nah, jadi ini suatu produk yang menarik sekali. Kalau saya taste tadi, saya sempat bilang ke Reno, ini meltik kayaknya deh. Masa lembut banget? Dan ternyata bukan gitu kan. Bukan, Nah Pak. itu agak surprise saya. Wah, Iya. Enak nih, Coach. Yang Iya. meltik ada, namanya stick up. Itu yang meltik. Itu lebih murah lagi berarti. Iya. Ya, Gitu, ya. Nah, kedua, apakah dari sisi perusahaan Mbak ini melakukan juga custom kebutuhan sesuai dengan kebutuhan klien? Iya. Itu juga melakukan seperti itu ya? Iya. Oke. Dia ini merupakan sebuah produsen atau seperti central kitchen di mana dia bisa mensuplai banyak industri F&B. Nah, tentu ketika kita bicara beda brand itu ada resep, mungkin ada ingredient yang berbeda. Makanya saya tanya, bisa custom nggak? Kalau bisa, ini satu potensi bisnis yang sangat menarik sekali. Tadi dikatakan ada tujuan dari Ibu Yuria ya untuk menjadi market leader di sini. Ini versus lokal yang juga membuat sos. Apakah ada memang lokal lain yang membuat sos?
atau versus the international products, yang mana yang dituju Ibu? Ada produk-produk yang sudah beredar, brand mereka jauh lebih dikenal, tetapi mereka pakai produk impor, dagingnya daging impor. Lokal tapi? Produksi lokal Produksi tapi? lokal. Kalau untuk marinated sauce, nampaknya kami menjadi pionir karena yang lain itu bentuknya bukan marinated ya, mereka sebutnya bumbu. Kita harus tahu persentase penjualan dari kita punya varian mana yang terbaik. Dan itu yang betul-betul dijawab dengan baik. Dan dengan itu tentu konsentrasinya harus di situ. Dan untuk didorong dulu untuk bisa membawa produk-produk yang supporting produk bisa juga diterima di market. Ini adalah salah satu bentuk bisnis yang muncul akibat keterpaksaan. Karena tekanan, karena tidak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mainstream, akhirnya dicarilah sesuatu yang ya tidak mainstream dan bisa menjadi something new. Nah, akhirnya muncullah Bostik dengan pivotnya, dan luar biasa karena cost untuk menjalankan operasional resto ternyata bisa dipangkas sangat-sangat banyak dengan revenue yang sama. Tetapi cost-nya menjadi jauh lebih murah. Hanya dengan 4 orang bisa menangani proses yang sedemikian kompleks termasuk distribusinya. Itulah tadi presentasi dari Bu Yuria dari Bostik. Kita akan melihat ya bagaimana keputusan dari tim panelis nantinya apakah akan mendapatkan investasi, suntikan modal, atau dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena masih ada 1 calon juragan yang akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Selesai presentasi, Kak Oreka sangat baik, bahkan memberi saya masukan juga. Saya merasa bahwa baru kali ini saya sangat bangga bahwa saya bisa membuat sebuah produk yang bernilai, terutama di mata para panelis. Senang sekali karena ada satu produk yang kreatif, inovatif, ada dari kota kecil, tapi ternyata bisa mengalahkan produk-produk daging impor. Bone broth esensial nutrisi bagi mom and kid, dan ini yang dijadikan baby booster bagi ibu-ibu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanyakan ke Coach Peter, siapakah Coach untuk calon juragan ketiga kita pada hari ini? Oke. Isu stunting dan juga perkembangan gizi anak ini menjadi isu yang sangat serius di Indonesia saat ini. Dan pengalaman dari Womenpreneur 1 ini juga sama. Perkembangan gizi anaknya membuat dia khawatir sehingga lahirlah produk yang dinamakan Momachi. Produk bone broth dengan harapan bisa memberikan anak-anaknya gizi yang terbaik dari produk tersebut. Seperti apa produk Momachi? Kita panggilkan Mbak Agustia dari Momachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang terhormat, perkenalkan saya Agustia, founder dari Momachi dengan produk utama kami bone broth. Di meja para panelis sekalian sudah ada makanan yang kami sajikan, yaitu bakso. Silahkan panelis mencicipi dengan rasa originalnya bakso. Setelah itu para panelis dapat menambahkan bone broth sebanyak 3 atau 5 sendok sesuai dengan selera masing-masing. Kami persilahkan. Oke. Momachi punya tagline healthy and helpful, bahwa Momachi menghadirkan produk utama yaitu bone broth, esensial nutrisi bagi mom and kid.
Ini adalah keunggulan produk kami dibandingkan yang lain, bahwa kami mengutamakan keamanan pangan, sehingga kami setelah memiliki sertifikasi halal, BPOM, dan uji lab, di mana kami juga produk unggulan kami yaitu chicken bone broth memiliki angka kolagen dan protein yang 10% lebih tinggi dari kompetitor. Kami juga ada produk fish bone broth di mana albuminnya sebanyak 17 mg yang dapat membantu recovery pada saat kita sakit ataupun ibu-ibu pasca melahirkan. Bone broth ini termasuk salah satu produk yang dibutuhkan dan dicari oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita maupun yang memiliki anak-anak yang membutuhkan peningkatan berat badan. Dan di sini kami pada saat di momen penting ini Juragan Zaman Now kami membutuhkan dukungan para panelis untuk membuat bone broth dalam bentuk saset. Kami hanya membutuhkan modal 50 juta untuk dapat kami memproduksi 1000 piece bone broth. Ibu, I think ini saya tadi sudah catat. I think judulnya You're on the spot. Artinya untuk menjadi saset itu, I think inovasi ataupun tujuan yang betul menurut saya. Jadi itu saya bisa lihat itu terpikirkan kan, gitu kan. Pertanyaan saya adalah ini kalau misalnya dipanasin terus saya selesai makan sedikit, saya tutup lagi, apakah itu masih bisa dipakai lagi atau bisa. Berapa lama setelah kita buka? Untuk daya simpannya sendiri pada saat dengan produk bentuk jar seperti itu di freezer kita bisa tahan 7 bulan, untuk di chiller kita bisa maksimal 7 hari. Kalau untuk di suhu ruang kita maksimal 24 jam aja. Tapi apabila akan dikonsumsi misalnya berurutan ya, pagi, siang, malam gitu, cukup di chiller aja Coach. Jadi nanti tinggal dikeluarkan, dihangatkan di atas panci yang berisi air, lalu bisa diambil sesuai kebutuhan. Tadi ada banyak varian itunya ya, flavornya ya. Ya, mengapa Bu memerlukan begitu banyak? Oke, karena gini, untuk yang chicken bone broth itu kan kita dari komposisinya dari 100% ceker ayam kampung asli, di mana kolagennya sangat tinggi, proteinnya juga sangat tinggi. Itu berfungsi untuk menambah kalsium, mempercepat proses penyembuhan bagi anak dan ibu. Lalu kita juga ada beef. Kenapa varian beef ini kami pilih? Karena kandungan lemak sehatnya cukup tinggi dan ini yang dijadikan baby booster bagi ibu-ibu. Lalu kita juga ada salmon yang kita tahu juga itu adalah sebuah produk kesehatan juga yang tinggi asam folat, tinggi omega 3 juga. Lalu kami juga ada menghadirkan yang terbaru itu varian fish bone broth itu dari ikan gabus. Jadi memang itu kami buat package ya Coach ya. Jadi selama ini kami jualnya itu para panelis ada package untuk ibu hamil, ada package untuk ibu setelah melahirkan maupun package ketika anak mereka MPASI dan ketika anak mereka balita. Mungkin dari pricingnya ini satunya berapa dan nanti di sachet itu price-nya akan bagaimana? Oke, 75.000 dalam 250 ml. Nanti dalam bentuk saset kurang lebih harganya maksimal sih di angka 12.000. Satu sachetnya 12.000 tadi. Yes. Itu berapa mili? Itu kurang lebih sekitar 10 mili. 10. Kalau 10 mili cuma 4.000. Ini tiga kali lipat. Betul. Kenapa kok kami memang lebih meninggikan? Karena kami juga akan memberikan layanan konsultasi gizi yang seperti kami sebutkan sebelumnya. Jadi setiap customer kami akan mendapatkan layanan konsultasi gizi berupa pendampingan MPASI untuk meningkatkan berat badan anak selama 30 hari. Dan memang satu sachet itu satu takaran lah buat ini buat orang dewasa atau anak? Untuk anak-anak Coach. Untuk anak-anak. Untuk saat ini kami masih untuk trialnya kami untuk sasetnya anak-anak Coach. Mungkin dari produksinya belum scale, karena dia mungkin masih sachetnya masih produksi skala kecil sehingga masih packagingnya mahal. Sampai rasa-rasa dengan berkembangnya bisnis dan mungkin ada bantuan dari mungkin teman-teman gitu, ini bisa di scale dan sehingga harganya bisa turun dan itu yang saya rasa penting sekali. Memang jika dia mau jual ke retail ya, harganya mesti lebih bersaing. Karena kalau dalam package yang terlalu besar itu mungkin ada sisa, harus dikembalikan lemari es lagi dan sebagainya. Dan saset akan membuat market lebih lebar karena price ada sedikit di bawah daripada harus membeli yang besar. Jadi ini satu hal yang baik untuk mempenetrasi market itu lagi. Jadi memang harganya lebih tinggi karena tadi ada sebuah proses yang membuat harganya jadi lebih mahal, proses retort itu sendiri, supaya mengurangi komponen harus frozen dan lain-lainnya.
kekuatannya dari Mbak Agustia adalah memang apa yang beliau kerjakan itu dari hati, ya, melalui pengalaman pribadinya Mbak Agustia sendiri, gimana caranya menghandle anak yang susah makan, kekhawatiran ibu yang takut anaknya kurang gizi, dan itu bisa tergambarkan banget lewat produk dan presentasi dari Mbak Agustia. Oh, ini yang 10 mili? Iya, permisi Coach. Ini adalah saset yang masih kami trial secara manual, jadi bentuknya masih cukup belum elegan dan belum bagus. Ini 10 mili? Betul, Coach. Ini yang udah paling minim size-nya. Karena kami masih menggunakan untuk aluminium foil khusus retort, itu yang paling kecil. Bone broth itu sebetulnya belum begitu dikenal oleh masyarakat, walaupun fungsinya itu benefitnya sangat luas ya untuk ibu dan juga anak. Nah, jadi mengambil langkah untuk membuat ini lebih murah untuk bisa orang setidaknya mencoba lah. Itu akan menggelitik keinginan tahu ya, rasa ingin tahu dari konsumen sampai mereka coba, dan kalau udah coba tentu kalau udah cocok belinya yang produk yang lebih besar harus. Jadi ini sebetulnya lebih ke product introduction sambil bisnis gitu. Ya, saya lihat sebetulnya industri broad ini sesuatu industri yang cukup menarik ya. Secara B2C dia bisa berkembang, secara B2B dia juga bisa berkembang. Nah, fokusnya ini kan saat ini di B2C. Tentu yang jadi PR utama adalah bagaimana bisa mengedukasi market sehingga akhirnya produk ini bisa diterima oleh market dan pasar yang lebih luas. Ngomong-ngomong price, saya jadi penasaran. Tadi kan katanya ada yang paketan ya, Bu? Nah, kalau yang paketan itu dijualnya harganya berapaan sih? Kalau yang untuk paketan kita biasanya menyebutnya paket MPASI. Paket MPASI kita isi 4, yaitu yang ukuran 100 mili. Kita ada contohnya di depan, yang ukuran kecil itu kita bisa kasih 2 beef, 1 chicken, dan 1 salmon. Gitu, untuk ibu-ibu yang pertama kali mencoba dan trial gitu. Nanti mereka setelah konsum, mereka bisa konsultasi ke kami, karena rata-rata memang orang Indonesia, ibu-ibu khususnya itu belum terlalu familiar dengan bone broth. Seperti itu. Jadi kami memang bekerja sama dengan nutrisionis untuk lebih mengedukasi para ibu-ibu ini, dan alhamdulillahnya sudah banyak ratusan dari ibu-ibu yang terbantu dengan produk kami. Oke, baik, terima kasih. Oke, mau ditambahkan, silakan Coach, apa tuh yang satu lagi yang lupa? Jadi yang menarik dari Ibu Agustia, karena ini pengalaman pribadi, ternyata beliau mengeluarkan konsultasi gratis buat para ibu-ibu yang galau, bingung, kadang nangis ya kalau lihat anaknya susah makan gitu. Nah, beliau mengadakan konsultasi gratis, sering mengadakan seminar, sehingga akhirnya terbentuk komunitasnya sendiri. Jadi komunitas inilah yang sebenarnya lagi dibangun, dan harapannya bisa jadi salah satu channel buat mengeluarkan produk ini. Oke, baik, itu dia presentasi dari Momachi. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari tim panelis. Maka dari itu kami menunggu nanti hasil diskusi dari tim panelis. Nanti tim panelis yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi terjuragan, siapakah akan mendapatkan suntikan modal dan juga investasi pada episode kali ini. Maka dari itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kalau diambil mayoritas pasti nggak mau. For 10% only nanti. 500 juta, tapi untuk 30%. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Dan kebutuhan modal kami, karena kami berencana akan membuka offline, senilai 40 juta rupiah. Menawarkan untuk bisa profit sharing dengan target omset, target penjualan sekian. Membuat bone broth dalam bentuk saset. Kami hanya membutuhkan modal 50 juta untuk dapat kami memproduksi 1000 piece bone broth. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Kalau diambil mayoritas pasti nggak mau.
For 10% only you want to take. Mungkin saya 500 juta. Bostek. You want to talk about Bostik? Yes, because I will Kebutuhan dia bisa produksi, I think. 25. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Tiga wanita tangguh yang hari ini sudah melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Tapi di kali ini tim panelis yang sudah menentukan dan akan mengumumkan sendiri siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi. Langsung saja kita tanyakan kepada tim panelis. Yang pertama Pak Bas, silakan Pak. Ya, terima kasih sekali. Kita tadi coba sepakat, kita suka sekali dengan cuanki ya. Rasanya sangat otentik dan sangat enak, dan kita believe dengan kerjasama yang baik ini bisa sangat scalable. Oleh karena itu kita bisa tawarkan adalah dari saya dan Reno adalah potential investment sebanyak 500 juta. Masya Allah. Tapi untuk 30% bila bersedia. Oke, kira-kira gimana nih Teh? Mau didiskusikan terlebih dahulu? Silakan, mau didiskusikan terlebih dahulu. Bismillah, para coach Dewa, mentor. Di luar dugaan saya sama sekali. Boleh nggak saya terharu? Tadi saya bahkan setelah momen ini saya diskusi sama coach itu, saya bukan kurang pede dengan produk saya, karena lebih ke pengalaman saya yang kurang. Bukan tidak pede sekali lagi, tapi pengalaman saya yang kurang. Tapi sekarang Pak Sebastian mengatakan 500 juta, luar biasa bagi saya, di luar ekspektasi saya yang Masya Allah luar biasa. Jadi tanpa basa-basi, insya Allah saya setuju. Silakan, deal ya? Nggak nyangka sama sekali, karena yang awal di penawaran saya itu saya hanya meminta pengadaan alat sebesar 42 juta. Tapi Masya Allah amazing sekali Pak Bastian dengan Pak Reno Barak, ternyata mereka berani investment 500 juta kepada Bakso Cuanki Cenghar. Alhamdulillah. Oke, ini dia juragan pertama kita. Masih ada 2 juragan lainnya. Kita tanyakan selanjutnya bagaimana Pak Reno hasilnya, keputusannya? Oke, Mbak Yuria dari Bostik. Sekali lagi, saking enaknya saya akan bilang congratulations, steaknya luar biasa. Jadi intuisi saya kali ini salah, karena tadi saya juga bilang kenapa harus jualan daging, kenapa nggak saus aja, tapi ternyata saya sangat mengerti kenapa. Jadi tanpa basa-basi, saya langsung to the point aja. Saya akan memenuhi kebutuhannya 100 juta rupiah dengan profit share 20%. Selamat Ibu. Kira-kira gimana Ibu? Deal Pak. Bisa balik nggak duitnya? Bisa Pak, bisa. Yakin bisa. Bangga ya, karena saya tidak punya latar belakang chef, saya juga tidak punya background teknologi pangan, semua belajar dari otodidak, dan itu menyadarkan saya bahwa kalau kita mau, nggak ada hal yang nggak mungkin selama kita mau belajar. Nah, oke, selanjutnya kita ke juragan ketiga kita pada hari ini. Pak Irwan, bagaimana hasilnya Pak? Oke, Ibu Agustia ya, Omachi Bone Broth. Saya kira ini salah satu presentation yang cukup komprehensif. Tadi saya enjoy presentationnya. I think Ibu betul-betul mengerti bisnisnya. Saya lihat planningnya dan juga mengenai produk, pricing dan sebagainya sudah dipikirkan. Kami berdiskusi, saya mengatakan dalam diskusi itu really on point mengenai sachetnya itu yang akan diproduce. Maka dari itu kami sepakat untuk memberikan
bantuan sebanyak 25 juta rupiah untuk menyiapkan produksi sachetnya. Kami sangat beruntung sekali, saya merasa puas karena mendapatkan apresiasi senilai 25 juta yang itu akan kami gunakan sebagai modal awal kami untuk mendukung pilot project berupa Bangkrut Saset. Selamat Terima kasih. Ibu. Ini dia ketiga juragan di episode kali ini. Itulah hasil dari tim panelis. Sekali lagi kami ucapkan selamat, tapi jangan lupa karena meskipun ada 3 juragan, tapi ada yang dinobatkan sebagai terjuragan. Kira-kira siapakah yang menjadi terjuragan pada episode kali ini? Langsung saja kita tanya. Pak Rex, silakan Pak. Ya, sebelumnya selamat dulu ya untuk semua. Punya story, kisah, dan juga sangat menginspiratif sekali. Khususnya buat teman-teman yang juga nonton di acara Juragan Zaman Now ini ya. Ini satu hal yang jadi pelajaran dan inspirasi luar biasa sebetulnya. So, deg-degan loh, Pak. Baca juga ngomong pegangan tangan. so Mbak Resti, apakah juragannya Mbak Resti? Kira-kira siapa? Ataukah Mbak Yuria, ataukah Mbak Agustia? You all Deg-degan ya. the juragan, but terjuragan kali ini adalah Bostik. Selamat ya. Untuk itu Mbak Yuria juga akan mendapatkan tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Saya dapat banyak hal dari ikut program ini. Bisa dapat kesempatan untuk lebih dikenal masyarakat Indonesia, bisa mengenalkan produk saya. Menurut saya itu jauh lebih penting karena bagi saya 36 peserta ini semuanya sudah terjuragan. Jadi kalau ada yang menang, jadi yang terjuragan itu bonus aja. Yang penting sudah jadi pemenang karena masing-masing semuanya sudah punya produk yang luar biasa. Oke pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now Season 4 pada kali ini. Tapi kira-kira siapakah calon juragan selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para tim panelis? Maka dari itu, saksikan terus Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya dari haluan Bali, baju bisa bicara. Sekarang tuh bisnis prosesnya, how do you sell this? Segala sesuatu yang dia buat adalah dari dirinya sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan kerajinan kayu. Percentage yang paling laku yang mana? 1 miliar itu ada planning apa? What happened? Apa yang terjadi? Pengembangan board game dan penerbitan board game di Indonesia. Sesuatu yang luar biasa banget lah. Siapa nih? Metro TV. Dipersembahkan oleh